Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bandria Jankis. Tapi sebelumnya like, share, dan subscribe agar kami bisa membuat konten yang menarik. Oke, pada kali ini saya berkesempatan berkunjung pada owner Cahaya Muda Jamur. Di sini kami akan bagikan bagaimana memulai bisnis budidaya jamur tiram. Bisnis budidaya jamur tiram bisa menjadi pilihan menarik, terutama untuk kamu yang tinggal di wilayah berudara sejuk. Nah, berikut ulasan untuk memulai bisnis budidaya jamur tiram tersebut. Bisnis budidaya jamur tiram bisa dimulai dengan mempersiapkan perangkat operasionalnya seperti baglok, bibit jamur tiram, kumbung, serta termometer. Untuk itu, mari kita bedah satu persatu. Baglok merupakan wadah tanam tempat meletakkan bibit jamur dan dapat diartikan sebagai kantung serbuk kayu berbentuk silinder. Umumnya, baglok menyerupai tabung karena menyesuaikan bentuk plastik pembungkusnya. Sementara komposisi baglok terdiri dari serbuk kayu yang sudah lapuk, bisa direkomendasikan kayu mahoni atau sengon, kemudian dedak, pupuk kompos, kalsium, serta tambahan air. Komposisi penggunaan bahan-bahan ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kami melakukan simulasi membuat baglok dengan bahan 100 kg serbuk kayu, 25 kg dedak, kemudian 10 kg kalsium, ditambah 60% air. Kita campur semua bahan hingga rata, kemudian didiamkan dan dibungkus dengan terpal agar terjadi pengomposan. Setelah itu, bubuk akan kita kemas dengan plastik yang umumnya para pembudidaya jamur tiram menggunakan plastik ukuran 18 x 37 x 0,4 cm. Lalu masukkan adonan ke plastik hingga padat. Jangan lupa pasang cincin baglok dan kemudian ikat dengan karet pada ujung bibir plastik. Sesudah semua adonan terbungkus plastik, kini giliran masuk ke tahap sterilisasi. Tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri yang terdapat dalam adonan baglok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Bandria Jankis. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengusaha jamur tiram yang berada di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu. Siapa namanya, Mas? Saya Imam Subakhi. Kami ingin mengulik lebih jauh tentang produksi jamur tiram yang digeluti oleh Saudara Imam. Dari awal, di mana ada ide mendirikan produksi jamur tiram? Mungkin bisa diceritakan. Jadi awalnya gini, tahun 2016 saya pulang dari Surabaya. Itu kepengen punya yang namanya wirausaha sendiri. Nah, begitu saya lihat di media online, saya tertarik untuk berbudidaya jamur. Awal itu tahun 2017, saya pertama memulai budidaya jamur dengan membeli bibit media tumbuh, yaitu sekitar 2000 plus, diajari cara pembuatan media jamur tiram. Nah, mulai saat itu
setelah saya beli backlog dan saya belajar untuk sendiri membuat, dan alhamdulillah sekarang jumlah backlog saya sudah meningkat, bisa membuat ini yang baru, tempat kumbung jamur yang baru. Itu tahun berapa awalnya? Awal pembuatan media backlog itu saya mulai mandiri untuk membuat sendiri itu juga 2017. Sekali saya beli media tumbuh, saya langsung belajar untuk membuat sendiri. Alhamdulillah hasilnya cukup baik. Awalnya berapa backlog itu? Saya dulu beli itu sekitar 2000 backlog, dan alhamdulillah sekarang ini saya punya kapasitas backlog sekitar 15.000. Ya. Dengan karyawan berapa sekarang? Untuk masalah karyawan kita pakainya proses itu ada beberapa tahapan proses yang kita jalani, mulai dari pencampuran, terus pengisian backlog, sampai nanti ada yang namanya sterilisasi, terus kemudian inokulasi. Itu berbeda-beda orang karena ada spesialis sendiri. Nah, untuk pencampuran saya punya 2 karyawan untuk proses pencampuran. Terus untuk pengisian backlog itu media tumbuh cukup 1 orang. Terus untuk inokulasi 2 orang. Biasanya saya sendiri kalau untuk inokulasi itu, karena memang butuh teknisi khusus itu. Bahan-bahan untuk backlog itulah apa saja? Nah, untuk pembuatan media tumbuh jamur itu ada beberapa bahan yang kita buat. Kita punya 3 bahan dasar pokok utama. Yang pertama itu bahan dasarnya dari yang namanya grajen atau serbuk kayu. Nah, di situ yang paling bagus untuk serbuk kayu itu kayu sengon atau enggak kayu atau buah mangga ya. Itu juga bagus itu. Karena kandungan dalam kayu sendiri sudah ada 65% kandungan nutrisi untuk pertumbuhan jamur. Terus bahan yang kedua itu ada yang namanya katul. Nah, itu 25%-nya itu juga mengandung nutrisi tambahan. Jadi untuk memaksimalkan pertumbuhan jamur kita butuhkan yang namanya katul. Lalu ada lagi kalsium atau CaCO3. Nah, itu fungsi dari kalsium sendiri adalah menetralisir keasaman pH. Selain itu juga untuk sebagai perekat miselium yang ada dalam media tumbuh jamur atau namanya backlog. Kenapa tidak serbuk kayu jati? Ini perbedaan antara serbuk jati dengan sengon itu apa? Kenapa tidak pakai jati? Kenapa kok nggak pakai jati? Nah, kayu jati sendiri itu terdapat yang namanya kandungan minyak. Nah, di sini dalam pembuatan media backlog jamur, kalau ada yang namanya kandungan minyak itu terdapat bakteri yang tidak diinginkan oleh pertumbuhan jamur. Maka resiko dalam kontaminasi atau kegagalannya lebih tinggi. Selain itu juga nutrisi yang di dalam kandungan kayu jati itu sendiri juga berkurang. Minim ya? Ya, minim, sangat minim. Makanya kita para petani jamur itu tidak berani untuk memakai kayu jati. Selanjutnya kita bisa lihat proses pembuatannya. Untuk itu like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih.